bilangan itu terbagi dua, ada yang bilangan nyata dan ada yang tidak nyata atau unreal ya. Kalau bilangan nyata itu ada yang irasional dan ada yang rasional. Tentu juga mungkin kalian sudah tahu lah ini ya. Bilangan rasional itu ada yang bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Nah, di dalam juga mungkin kalian sudah pelajari ada yang namanya bilangan prima, ada yang bilangan positif, bilangan negatif yang tentunya ada kriteria-kriteria tersendiri tentang bilangan-bilangan. Kenapa dikategorikan bilangan demikian ya. Nah, ini skema dari himpunan bilangan ya. Pertama, yang paling besar ini dikatakan bilangan itu kompleks ya. Kenapa dikatakan kompleks? Karena ada bilangan real dan ada imajiner ya. Bilangan real itu berarti bilangan yang kalau kita pikirkan itu orang bilang wajar-wajar saja ya. Tetapi kalau bilangan imajiner itu berarti orang bilang itu abstrak ya. Kemudian di bawah bilangan real itu dia ada bilangan rasional dan ada irasional. Nah, bilangan rasional ini dibedakan lagi atas bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Tentunya kalian bisa berikan contoh kan masing-masing dari bilangan ini ya. Nah, bilangan bulat ini dibagi lagi jadi bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Kemudian ada bilangan caca ini ada bilangan asli dan ada yang bilangan nol ya. Kalau bilangan caca kan mulai dari nol kan. Kemudian bilangan asli ini ada yang bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Dan juga ada bilangan prima, ada bilangan komposit, dan masih banyak lagi sering dikategorikan dalam sini ya. Tapi mungkin kita tidak akan pelajari lebih lanjut tentang pembagian bilangan ini ya. Nah, jadi materi ini semua menyangkut dengan yang kita pelajari minggu lalu tentang himpunan ya. Makanya di sini ada himpunan bilangan ya. Nah, ini kita bicara sedikit tentang bilangan real ya. Nah, apa itu sih bilangan real? Nah, ini secara teorinya bilangan real itu dikatakan sebagai himpunan bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, tadi kan kita bisa lihat di gambar toh. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa himpunan bilangan rasional itu jadi misalnya Q sama dengan X, kemudian di garis itu maksudnya di mana X ini sama dengan P per Q. Nah, P dan Q ini adalah anggota set, dengan Q itu tidak sama dengan 0. Jadi contohnya 1/3, min 4/9, 57/1, dan seterusnya ya. Nah, himpunan berikut ini adalah di dalam himpunan bilangan rasional ya. Jadi ini yang termasuk bilangan-bilangan rasional ya, ada bilangan asli, bilangan bulat ya. Pasti kalian sudah pahami lah, kita tidak perlu jelaskan lebih lanjut tentang hal itu ya. Kemudian, nah ini himpunan bilangan rasional ya, di mana X tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Jadi ada yang yang irasional ya. Jadi contohnya mungkin kalian akan dapati yang tanda ini pi ya. Itu biasanya kalau digunakan untuk apa ini pi? Aditya, pernah tahu kalau ini lambang pi ini digunakan untuk apa? Kalau di matematika? Ya Pak? Tadi? Lingkar. Iya, kalau mengukur lingkaran ya. Jadi masih ingat juga ya mungkin rumus lingkaran misalnya 2pi pangkat 2pi r pangkat 2 ya. Jadi ini dikategori sebagai bilangan irasional. Kemudian kalau E ini adalah eksponensial ya. Kemudian ini log 5. Jadi misalnya kalau log kan dia menyederhanakan bilangan sebenarnya. Kemudian ada misalnya akar 2 ya. Kenapa akar 2 ini dikatakan irasional ya? Karena ini tidak bisa didefinisikan dengan pasti ya. Misalnya contohnya yang lain misalnya akar apa ya? Jadi kalau bicara tentang akar kan itu dianggap irasional ya. Karena contohnya misalnya
akar dari 4. Akar dari 4 berapa? Aditya, berapa akar dari 4? Masih ingat? 2. Nah, 2. Ya. Jadi akar dari 4, 2. Tetapi kalau kita balik, jadi bukan cuma 2 kan? Akar dari 4 bisa juga minus 2 ya. Karena kalau minus 2 kali minus 2, dia dapat 4 ya. Makanya ini ya mungkin sering kalau tanda akar ini sering dikategorikan irasional ya. Nah, ini ada teorema. Di situ dia katakan jumlah bilangan rasional dan irasional. Jadi misalnya ini representasi desimal bilangan rasional adalah berakhir atau berulang dengan pola yang sama. Jadi misalnya 3/8. Nah itu kalau kita pakai kalkulator hasilnya adalah 0,3,75 000 sekian ya. Tapi kalau ini sudah berhenti ya, kalau 000 kan tidak perlu ditulis. Tapi kalau 13 bahagi 11 itu sama dengan 1,1818 sampai seterusnya ya. Kalau kita mau tulis terus itu tanpa batas ya. Kemudian setiap bilangan rasional itu dapat ditulis sebagai desimal berulang dan sebaliknya. Nah seperti ini ya. Nah, ini dalam sistem bilangan ini tentunya kita juga pahami tentang garis bilangannya. Jadi setiap bilangan real berkorespondensi dengan satu dan hanya satu titik pada sebuah garis bilangan yang disebut garis bilangan real ya. Jadi kalau dasarnya dari bilangan ini kan misalnya ini garis bilangan. Ini kita tentukan di sini misalnya 0 di sini ya. Berarti kalau ke kanan itu positif, baru ke kirinya itu berarti negatif ya. Nah, berarti kalau minus 1 berarti dia lebih kecil dari 0 ya. Kalau 1 lebih besar dari 0 ya. Jadi memang basicnya adalah ini ya, garis bilangan ya. Nah, kembali ke sistem bilangan real ya. Jadi himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan disebut sistem bilangan real ya. Nah, ini ada sifat-sifat tentunya dikatakan dalam kategori bilangan real apabila dia memiliki sifat-sifat. Pertama, sifat-sifat aljabar, kemudian yang kedua sifat-sifat urutan, dan ketiga itu sifat-sifat kelengkapan ya. Nah, apa itu sifat-sifat aljabar? Jadi sifat-sifat aljabar ini menyatakan dua bilangan real dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi untuk memperoleh bilangan real yang baru. Kecuali tentunya 0 kan. Karena kalau misalnya katakanlah kita bahagi dengan 0, itu bisa mendapatkan nilai tak terhingga ya. Jadi contohnya ini ya, 2 tambah 51/8, hasilnya adalah 71/8 ya. Nah ini sudah bisa kan ini, contoh ini bisa, kalian bisa itu ya. Jadi kalau 5 kurang 0,4 sama dengan 4,6. Bisa kan ini ya? Perkalian juga ini bisa ya? Atau ada yang mau ditanyakan tentang perkalian ya? 4 kali 3/4 sama dengan 1. Vincent, bisa tuh ini? 4 kali 3/4. 4 kali 3/4. Aku baru ngomongnya. Ya. Nah, betul nggak ini? Vincent, betul nggak ini? 4 kali 3/4 sama dengan 1. Betul atau salah? 24. Ya. 4 kali 3/4 berapa? 5, 1/8. Berapa? 4 kali 3/4, ada yang tahu? 3 mener. 3 ya. 4 kali 3/4 ada yang jawab 3. Nah yang lain? Ya? Sama atau enggak yang lain jawabannya? Jawabannya adalah 3 atau?
3 Mener. Iya. 3 Mener. Nah, berarti ini salah ya. Berarti jawaban yang benar berapa? 3 Mener. Berapa kali berapa sama dengan 1? Ada yang tahu? 3 Mener. Nah, berapa kali berapa sama dengan 1? Sekarang pertanyaannya supaya 1/4. 4 berapa? dikali 1/4 Mener. Oh ya, nah maksudnya dari bilangan ini apa yang kurang? Supaya dia sama dengan 1. 4/3 kali 3/4. Nah, iya tuh. Harusnya di sini ada per ya. 4/3 kali 3/4 sama dengan 1. 1. Ya, bisa jelas ya semuanya? Aljabar ya. Jadi sifat-sifat aljabar menyatakan bahwa dua bilangan real dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibahagi ya. Sesuai dengan operasi bilangan ya. Kemudian ini sifat urutan bilangan real ya. Nah, bilangan real A disebut bilangan positif jika A nilainya lebih besar dari 0 dan ditulis A lebih besar dari 0A ya. Ini tanda lebih besar ya. Kemudian jadi contohnya misalnya 5 adalah bilangan positif karena 5 ini lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan tadi kan ini ya. 5 0 berarti 5 ini lebih besar dari 0 ya karena dia ada di sebelah kanan dari bukan 0 ya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bilangan real A lebih kecil dari B. Ditulis A lebih kecil dari B. Jadi jika B kurang A itu positif. Jadi contohnya misalnya 2 lebih kecil dari 5 karena 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, namun 3 ini dia lebih besar dari 0 ya. Jadi maksudnya ada sifat-sifat urutan bilangan ya. Jadi yang paling kecil 0, kalau misalnya ada 0, 3, dan 5 berarti yang paling kecil 0, kemudian lebih besar lagi 3, yang paling besar adalah 5. Itu contohnya aja. Jadi bilangan real itu ada sifat-sifat urutan ya. Nah, ini mungkin kita tidak perlu bahas ya karena ini yang sifat-sifat urutannya tadi ya yang kita pelajari ya. Nah ini kemudian yang sifat yang ketiga itu adalah sifat kelengkapan bilangan real. Nah sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real secara garis besar menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan-bilangan real untuk mengisi garis bilangan real secara lengkap sehingga tidak ada setitik pun celah di antaranya ya. Jadi contohnya misalnya nyatakanlah apakah masing-masing yang berikut ini benar atau salah ya. Nah ini ditanya min 2 lebih kecil dari min 5, benar atau salah? Ada yang bisa beri jawaban? Clara, benar atau salah? Salah. Harusnya? Ya harusnya Min lebih besar dari min. Ya. Siapa yang benar? Jadi Clara salah ya. Siapa yang benar tadi? Coba Mener mau polling. Mener mau lihat dulu berapa orang yang menyatakan benar dan berapa orang yang menyatakan sorry ya. Jadi min 2 lebih kecil dari min 5. Nah, coba raise hand siapa yang Mener mau lihat berapa orang yang menyatakan benar dan berapa orang yang menyatakan salah. Yang pertama dulu yang menyatakan benar. Menyatakan benar Stevia. Cuma satu orang? Ada lagi? Nah, yang menyatakan salah. Oh, yang ini sorry, yang benar dulu, yang benar, yang menyatakan benar tadi siapa? Yang benar Ivana, Vincent, Sutrifan, Vini, Angel. Ini yang benar ya.
AV, ada VB yang menyatakan benar ya, min 2 lebih kecil dari min 5 ya. Nah, yang sekarang, coba, sekarang yang menyatakan salah. Yang salah berapa orang? Ini yang salah ya. Min 2 lebih kecil dari min 5. Ada Angel, ada Askarima, ada Clara, ada Aditya, ada Heidi, Giving, ada Riyadi ya. Oke, kita lihat apakah benar atau salah ya statement itu ya. Jadi ini ya yang kita mau lihat ini kan. Min 2 lebih kecil dari 5 ya. Ada yang menyatakan benar dan ada yang menyatakan salah. Nah, lebih memudahkan kita lihat di garis bilangan ya. Kita lihat di garis bilangan yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Min 2 dan min 5. Jadi kalau min 2 ada di sebelah min 1 ya. Berarti ada di sini ya, mungkin sini. Kalau min 5 berarti ada di setelah min 4. Berarti mana yang lebih kecil? Min 5. Nah, min 5 lebih kecil dari min 2. Berarti min 2 lebih besar dari 5. min 5 ya. Jadi jawabannya adalah Salah. salah ya. Mana dia? Sorry. Nah, jadi jawabannya adalah salah ini ya. Oke. Sekarang kalau yang kedua, 6/7 lebih kecil dari 3/4/39. Benar atau salah? Benar. Nah, coba benar mau lihat dulu coba. Sorry. Yang menyatakan benar berapa orang? Askarima benar. Ya. Ini Aprilia, Angel, Clara ya, berarti oh ya, setengah ya. Berarti setengahnya salah ya. Coba kita mau lihat dulu. Benar atau salah. Jadi sebenarnya paling gampang kalau pecahan ini ya kalian buka di mana? Paling gampang lihat di, nggak perlu hitung ini, kalian pakai kalkulator lah. Jadi kalau 6/7 itu sama dengan berapa? 6 bahagi 7 ya. 6 bahagi 7 0,857 ya, 0,857. Sedangkan kalau 34 bahagi 39 hasilnya adalah 0,897. Berarti apa? Benar. Jawabannya benar ya. Jadi 0,857 dibandingkan dengan 0,897 ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa paham ya ini ya. Oke, kita lanjut ya supaya waktu kita tidak terlalu panjang. Ya. Nah, ini interval bilangan ya. Jadi bilangan ada yang interval jadi interval itu adalah suatu himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 bilangan real yang berbeda dengan semua bilangan yang terletak di antara keduanya ya. Jadi ada interval tertutup, ada interval setengah tertutup, interval setengah terbuka, dan ada interval terbuka. Ya. Jadi kalau interval tertutup berarti ditandai oleh ini ya. A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Kalau dia setengah tertutup berarti dia ininya lebih kecil sama dengan ini, dan juga dia ada lebih kecil ya, ada tanda ini ya. Jadi itu yang membedakan ya. Nah, kalau ini yang berikutnya interval setengah terbuka, ini lebih kecil, A lebih kecil dari X dan B itu lebih kecil sama dengan ya. Kemudian yang terakhir ya, interval terbuka ya. Jadi kalau terbuka dia tidak pakai sama dengan ya, cuma misalnya A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Nah itu ya bisa ya membedakan antara interval ini ya.
tertutup, setengah terbuka, dan interval terbuka ya. Oke. Lanjut. Nah, interval-interval yang tidak terhingga ya. Nah, ini maksudnya tak terhingga itu maksudnya dia angkanya itu tanpa batas ya. Jadi kalau minus tak terhingga berarti Oh, panjang minus sampai kita tidak bisa tentukan ya. Kemudian, nah ini kita bicara tentang pertidaksamaan ya. Nah, kalau kita bicara pertidaksamaan adalah pernyataan bahwa dua kuantitas tidak setara nilainya. Jadi dua entitas atau dua angka itu tidak setara ya nilainya. Jadi di sini dikatakan pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang linear, di mana variabelnya berpangkat 1 ya. Jadi misalnya X tambah Y lebih kecil dari 4. Nah, kemudian ada lagi 2X tambah 5Y lebih besar dari 8. Kemudian ada 3X kurang 2Y lebih kecil sama dengan 24. Dan minus 4X tambah Y lebih besar sama dengan min 2. Jadi di sini dikatakan solusi sebuah pertidaksamaan adalah gabungan dari semua nilai yang membuat pertidaksamaannya benar ya. Jadi ada pertidaksamaan dan ada persamaan. Nah ini pertanyaannya, apakah X lebih besar sama dengan 2 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, jawabannya apa? Betul atau salah? Ya, Agnes, betul atau salah? X lebih besar sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, Betul, Nur. betul ya. Karena sini semua ada clue-nya ini ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi X lebih besar sama dengan 2 itu sama juga dengan X ditambah 0 kali Y lebih besar sama dengan 2. Jadi 0 kalau kali Y kan sama dengan 0 kan. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi bisa langsung X lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi ini juga dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kemudian, nah kalau ini X pangkat 2 tambah 2Y lebih besar sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Benar atau salah? Siapanya? Ya. Ya gimana sifatnya? Benar atau salah? Jawabannya cuma salah satu. Alessia, Rumakik, benar atau salah, Alessia? salam. Ya, ya, oke ya. Jadi X tambah 2 pangkat 2, X pangkat 2 tambah 2Y lebih besar sama dengan 0 itu bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena ada pangkatnya. Jadi mungkin kalian sudah pelajari, jadi kalau bicara persamaan linear berarti dia bilangan pangkatnya cuma 1 ya, jadi X pangkat 1 ya. Dengan X ya. Nah ini sudah pangkat 2 ya. Nah kalau dia menjadi pertidaksamaan linear dua variabel, jadi X tambah 2Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau dia sudah pangkat 2 bukan pertidaksamaan linear ya. Karena dia sudah persamaan kuadrat ya. Nah ini bicara tentang pertidaksamaan atau ketidaksamaan. Jadi menyelesaikan ketidaksamaan dalam X berarti mencari interval atau interval dari bilangan-bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Jadi caranya adalah menyelesaikan ketidaksamaan atau pertidaksamaan ini. Pertama, tambahkan kedua sisi dengan
bilangan yang sama ya. Kemudian dikalikan kedua sisi dengan bilangan positif, kemudian yang ketiga kalikan kedua sisi dengan bilangan negatif. Tapi tanda ketidaksamaan berubah ya. Nah ini cuma contoh ya, jadi misalnya kalau kita mau selesaikan ini ya, coba ya. Nah ini ya, misalnya, sorry, hilang lagi ini. Nah ini ya, coba kalian selesaikan ini, 5x kurang 3 lebih kecil sama dengan 7 kurang 3x. Nah ada yang bisa selesaikan itu? Sorry ya. Jadi contohnya ini ya, misalnya 5x kurang 3 jadi sorry, nanti kita 5x atau ini aja saya copy ini. Nah ini coba ada yang bisa selesaikan ini ya. Jadi ini ya kalau kita mau selesaikan ini berarti ini karena ini kan sejenis 5x dengan 3x kan ini sejenis, 3 dengan 7 juga sejenis ya. Jadi 5x tambah 3x. Ini kita pindahkan ke kiri berarti jadi 5x positif ya, tambah jadi 3x Lebih kecil sama dengan ya ini supaya gampang. 3x sama dengan 7 tambah 3. Berarti Jadi hasilnya 8x. 7 tambah 3 ya. 10. Jadi kalau minus pindah ke sisi kanan jadi 3 ya. positif. Jadi hasilnya adalah X lebih 8. kecil. 8x 8x Lebih kecil. kecil dari kecil sama dengan 10. 10. Berarti x sama dengan 10. x. Boy, bisa ketahuan kan x-nya toh? Oke. Jadi x Berapa ini? x itu adalah jadi 10 per Benar. 10 per 8 ya. 10 per 8 ya. Jadi ini ya, x-nya 10 per 8 ya. Kita bisa cari jadi sama dengan 1,2 ya. Nah ini kita bisa masukkan di sini ya, kita untuk uji ya. Jadi x-nya kita ganti dengan dengan 1,2 atau kita ganti dengan 1 kata di sini ya. Jadi contohnya ya, misalnya 5 kali 1 5 ya. Coba ya. Jadi untuk uji ini ya. Jadi 5 kali 1 ini x kita ganti dengan 1 ya. Kemudian x ini kita ganti juga dengan 1 ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi berarti 5 kali 1 5 kurang 3 2. 2 ini lebih besar atau lebih kecil dari ini? Lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 7 kurang 7 kurang 3 4 ya. Iya. Nah, supaya lebih benar itu harusnya 1,2 di sini kan yang kita dapat di sini ya. 10 per 8 ini kan sama kan? Nah, sama 1,2 ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan 1,2 ya. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Nah, ini memang kalau kita bicara persamaan dan pertidaksamaan ini memang harus banyak logika ya. Ini ya. Jadi kalau ini dia tanda pertidaksamaan bagi yang
mungkin yang bingung ya. Ini ya, kalau dia berbentuk begini, berarti ini lebih kecil ya. Lebih kecil, kalau ini lebih besar. Ini kelihatan enggak ya? Coba saya. Nah ini ya, bisa kelihatan ya, ini tanda lebih kecil, ini lebih besar, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, kalau ini tidak sama ya, pertidaksamaan, jadi tidak sama ya. Oke ya, itu ya mengenai tanda. Nah ini contoh pertidaksamaan ya, jadi kalau R itu lebih besar sama dengan 2, berarti kalau kita gambarkan di garis bilangan, berarti dari 2 sampai ke sana, sampai tak terhingga ya. Jadi itu adalah apabila R lebih besar sama dengan 2 ya, berarti dari 2 terus ke arah kanan ya. Terus ini yang berikutnya, B lebih kecil dari minus 1,5, berarti ada di sini minus 1,5 ke kiri ya. Ini cuma contoh ya. Nah ini yang tadi ya, dia rupanya di sini dijelaskan mencari solusi dari pertidaksamaan linear ya. Jadi cari mana variabel dari pertidaksamaan linear tersebut. Jadi seperti yang telah kita cari tadi ya. Jadi 5x kurang 2 lebih kecil dari 10 ya. Kalau ini gampang ya. Di sini dia bilang, kita lihat apakah min 1, 10, dan 2 itu memenuhi pertidaksamaan 5x 5x kurang 2 ya. Jadi ini ya. Jadi misalnya kita isi, ganti ini x-nya dengan min 1, berarti 5 kali min 1 kurang 2 berapa? 5 kali min 1 minus 5 kurang 2 minus 7 ya. Minus 7 itu lebih kecil dari 10, berarti statement ini benar ya. Nah kalau ini kita ganti dengan 10, 5 kali 10 50 ya, kurang 2 48. 48 lebih kecil dari 10. Oh salah, berarti ini yang kedua ya. Kalau ini X-nya kita ganti dengan mana yang tadi? Dengan 2. 5 kali 2, 10. Kurang 2, 8 ya. Ini jadi 8, lebih kecil dari 10. Berarti statement ini benar ya. Jadi cuma begitu ya itunya untuk melihat apakah variabel itu benar atau tidak di dalam pertidaksamaan linear ya. Nah, ini contohnya misalnya sederhanakan pertidaksamaan ini ya, mirip yang tadi ya. Kalian bisa cari sendiri ya. Ini juga minus 2x tambah 10 lebih besar dari 18, hasilnya adalah x lebih kecil dari 4 ya. Oke, nah ini kalau kita gambarkan di dalam grafik ya. Jadi ini kalau di grafik kartesius ini titik 0 ada di sini ya, 0,0 ya. Kalau ke kanan ini positif, ke atas juga positif, yang ke kiri itu negatif, ini ke bawah juga ini negatif ya. Jadi nanti memang ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi fungsi ya. Nah ini juga ya, bagaimana kita mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y, ini nanti kita pelajari di materi fungsi ya, fungsi linear. Nah ini dikatakan gambar garis batas pertidaksamaan, yakni AX tambah BY sama dengan C ya. Jadi ini cara-caranya pilih sebarang titik uji ya. Di luar garis, masukkan nilai X1 dan Y2 pada pertidaksamaan. Apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik U itu merupakan daerah himpunan yang penyelesaian ya. Kemudian tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Nah ini cuma contoh ya. Jadi ini misalnya sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian nah ini mungkin kita sudah bahas tadi ya tentang pertidaksamaan dua variabel ini ya.
Nah, ini apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, kalau kita cuma lihat yang ini di atas, berarti ini benar. Tapi kalau kita gabungkan dengan ini sudah ada variabel A, ada B, ada X, dan ada Y ya. Tapi kalau cuma satu variabel ini X dan Y, berarti betul ya. Nah, ini contoh grafik himpunan dari pertidaksamaan tadi ya. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya ini coba kalian kerjakan yang ini ya. Ini bisa 12 tambah 13 berapa? Nah, 25. 25 ya. 12 tambah min 13? Min 1 menir. Nah, minus 1. Berapa? Semuanya sama ya? Min 1 atau ada yang lain? Enggak menir. Ya, minus 1 ya. Min 1. Oke, min 1. Kalau min 12 tambah 13? 1 menir. 1 ya. Kalau min 12 kurang 13? Ya? Min 25. Min 25 ya. Nah ini sekarang 1/2 tambah 2/3. Tadi kan sudah dibahas tadi. Berapa ini? 6. Berapa? 7 per menir. 7 per 6. 6. Nah, Per 6. berapa? 7 per 6. 6. Ada yang lain jawabannya atau sama? Ya. Jadi jawabannya adalah coba ya, ini kan rumusnya berarti 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 2. 1 kali 3, 3 tambah 4, 7. Ditambah dengan 2 kali 3 sama 6 ya. Jadi jawabannya adalah 7 per 6. Nah, kalau di bawahnya 49 per 6. nah, 49 per 6. 49 per 64. 4. Ya, jadi ininya kita pindah ke atas ya. Jadi 7 kali akhirnya jadi 7 kali 7 4. Ya. 9. Jadi 7 kali 7 9. 49. Kemudian 8 kali 8 64 ya. Nah, kalau sekarang saya tanya, kalau ini kita kali ya. Itu Karena ini 84. Jadi berapa? Misalnya ini. Nah, ini kalau 7 per 8 dikali dengan 8 per 7, jawabannya berapa? Nah, sekarang perkalian. Ada yang bisa jawab? Ya? 48 per 48 benar. Nah, sama dengan berapa? 48 per 48 atau 1. Sama dengan 1 ya. Jadi kalau bilangan itu sama di atas dengan di bawah, hasilnya adalah 1 ya. Jadi 48. Yang nomor 6 itu salah mener. 49 per 64 bukan per 84. Oh, sebentar. Iya, Oh iya ya, 8 kali 7 64. Nah, Ya, ini benar. ya. 8 kali Berarti- 8. 8 kali 8. 8 kali 8 64 toh. 7 kali 7 Ya. 49 toh. Oke, jadi 49 per 64 ya. Betul Ya, toh? benar. Betul Kalau benar. yang ini Benar. sama dengan 1 ya. 1. Berarti nanti berikut Mer kasih kuis. Kalau ini diputar-putar sudah bisa ya. Bisa Bisa, dijawab benar. tuh ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini? Ada yang mau ditanyakan?